Tanah adalah sumber kehidupan. Dari tanah, rakyat memperoleh pangan, tempat tinggal, dan ruang hidup. Namun di Indonesia, tanah seringkali justru menjadi sumber ketidakadilan. Ketimpangan penguasaan tanah terus terjadi dari masa kolonial hingga hari ini. Pertanyaannya, bagaimana sejarah ketimpangan ini? Apa yang dimaksud reforma agraria dan sejauh mana ia terlaksana di negeri ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang ketimpangan penguasaan tanah dan reforma agraria. Pose with the bands. Ketimpangan penguasaan tanah itu Berarti, ketimpangan penguasaan tanah adalah kondisi ketika distribusi, kepemilikan atau penguasaan tanah tidak merata, sehingga sebagian besar tanah dikuasai oleh kelompok kecil. Sementara masyarakat hanya mendapatkan sebagian kecil kepemilikan tanah tersebut. Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria, lebih dari 50% tanah Indonesia dikuasai oleh koperasi besar, terutama untuk perkebunan sawit, tambang, dan kehutanan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan tanah yang sangat subur dan hasil pertanian melimpah, sehingga sektor ini menjadi penopang utama kehidupan rakyat sejak dahulu. Namun, setelah kemerdekaan tahun 1945, muncul persoalan agraria akibat warisan sistem kolonial yang sangat timpang. Sebagian besar tanah dikuasai tuan tanah dan perusahaan besar, sementara petani kecil hanya sebagai penggarap. Kondisi ini melahirkan ketidakadilan, kemiskinan desa, serta konflik lahan. Untuk mengatasinya, pemerintah melahirkan Undang-Undang Pokok Agraria UUPA 1960 sebagai upaya reforma agraria. Meski demikian, hingga kini masalah agraria masih berlanjut, mulai dari ketimpangan kepemilikan, alih fungsi lahan. banyak petani kecil hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar, bahkan sebagian tidak memiliki tanah sama sekali. Akibatnya munculnya konflik agraria, ketidakadilan ekonomi, dan kemiskinan struktural di pedesaan. Menurut Batriadi dan Wiradi, di tahun 2011 dalam bukunya yang berjudul 6 Dekade Ketimpangan, masalah ketimpangan kepemilikan tanah ini sudah berlangsung lebih dari 60 tahun. Mereka menunjukkan bahwa akar ketimpangan tanah berawal sejak masa kolonialisme Belanda, ketika tanah rakyat diambil alih untuk perkebunan besar seperti tebu, kopi, dan karet. Setelah Indonesia merdeka, alih-alih menyelesaikan masalah, struktur ketimpangan justru berlanjut. Hingga kini, data Konsorsium Pembaruan Agraria menunjukkan sebagian besar petani hanya memiliki lahan sempit rata-rata di bawah 0,5 hektar. Akibatnya, konflik agraria terus meningkat, melibatkan masyarakat, adat, petani, hingga nelayan. Reforma agraria adalah proses penataan kembali kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih adil serta untuk kesejahteraan rakyat. Mandat utama reforma agraria tercantum dalam UUPA 1960. Menurut Nur Fauzi, di Indonesia, mandat reforma agraria tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 dengan semangat tanah untuk rakyat atau land reform dari masa ke masa. Selain itu, program modernnya adalah TORA yang menargetkan redistribusi 9 juta hektar tanah serta perhutanan sosial. Namun, menurut Batriadi dan Wiradi dalam 6 dekade ketimpangan, praktiknya sedang lebih fokus pada sertifikasi tanah ketimbang redistribusi nyata. Adanya ketimpangan yang disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pada aturan yang belum efektif mengontrol pemilikan tanah oleh korporasi besar. Selain itu, masih banyaknya tanah yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang digunakan untuk keuntungan semata.
tanpa memperhatikan kesejahteraan petani. Hal itu menyebabkan para petani kecil sangat kesulitan memiliki tanah sendiri, yang berdampak pada kemiskinan dan konflik yang terus berulang hingga sekarang. Reforma agraria hadir sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan dalam penguasaan tanah, yang tujuannya adalah supaya tanah tidak boleh dikuasai berlebihan oleh segelintir orang, tetapi dibagikan secara lebih merata, terutama kepada para petani kecil. Selain itu, reforma agraria juga dapat memberikan dukungan agar tanah bisa dipakai secara produktif. Maka, pada intinya, reforma agraria adalah suatu usaha untuk penataan ulang kepemilikan tanah supaya lebih adil dan bermanfaat bagi semua. Setelah Indonesia merdeka, kebutuhan untuk mengatur tanah secara adil menjadi sangat mendesak. Pada tahun 1960, lahirlah Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA yang menjadi dasar hukum pengelolaan tanah nasional. UUPA menegaskan bahwa tanah memiliki fungsi sosial, bukan hanya sebagai komoditas ekonomi. Tujuan utamanya adalah membatasi kepemilikan tanah yang berlebihan, mengakui hak masyarakat adat, serta menjamin keadilan bagi petani kecil. Namun, sejarah pelaksanaannya tidak selalu mulus. Berbagai dinamika politik, perubahan rezim, dan lemahnya konsistensi kebijakan membuat reforma agraria sering berjalan setengah hati. Hingga kini, pelaksanaan reforma agraria menghadapi banyak hambatan. Salah satunya adalah ketidakjelasan data kepemilikan tanah yang membuat redistribusi sulit dilakukan. Selain itu, kepentingan politik dan ekonomi sering menghambat jalannya kebijakan. Pemilik sementara birokrasi yang panjang menambah kerumitan. Akibatnya, tujuan reforma agraria untuk menciptakan pemerataan tanah masih jauh dari harapan, dan konflik agraria terus bermunculan di berbagai daerah. Ketimpangan tanah adalah persoalan yang harus terus diperjuangkan penyelesaiannya agar keadilan sosial tercapai. Reforma agraria bukan sekedar redistribusi tanah, tetapi juga tentang memberi kesempatan hidup yang layak bagi petani dan rakyat kecil. Kita berharap ke depan, pemerintah bersama masyarakat dapat mewujudkan pengelolaan tanah yang adil demi kesejahteraan semua.